Saudara, sejak Senin hingga Selasa, 11 korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Basarnas kembali menemukan 15 titik korban lain, 8 diantaranya dalam tingkat kesadaran hitam, sementara 7 lainnya berstatus merah. Bukan upaya untuk evakuasi, alhamdulillah 11 korban berhasil tim gabungan evakuasi dari 3 sektor, yaitu A1, A2, dan A3. Di mana A1 dan A2 itu adalah di lower surface, kemudian A3-nya adalah di top floor. Kemudian yang di top floor sudah clear, tinggal akses di 2. Lalu kemudian dari A2 dan A1 adalah yang paling depan, yang kita masuk permukaan dari arah jalan masuk, itu adalah akses di tempat terdekat untuk bisa masuk ke kolom sebelah. Sementara yang penjuru paling jauh di belakang ini sudah kita tidak diprioritaskan lagi karena penurunan tingkat kesadaran dari merah kemudian berubah menjadi hitam. Lalu kemudian target utama yang sedang kami kejar saat ini adalah ada 15 lokasi, di mana dari 15 lokasi ini disampaikan ke Bapak ya, 8 berstatus hitam, 7 berstatus merah. Nah, dengan kondisi ini 6 posisinya ada di kolom sebelah yang kami belum bisa akses secara langsung, artinya kami belum bisa touch langsung ke mereka, kami hanya bisa mendeliver suplemen melalui celah kecil yang ada di main kolom yang ada di tengah, yang menjadi kunci utama dari pola runtuhan pancake. Kita perbarui informasi evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Khozini bersama jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama di Sidoarjo, Jawa Timur. Kika, berapa korban yang berhasil dievakuasi sejauh ini? Ya, Ihsan dan juga saudara, tadi sebelum meninggalkan lokasi posko informasi atau pusat informasi yang ada letaknya kurang lebih sekitar 100 meter dari TKP, ini Kepala Basarnas tadi sempat menyatakan bahwa ada satu lagi korban yang telah berhasil teridentifikasi dan sedang dalam proses evakuasi. Informasi ini akan kembali kami konfirmasi nanti pada saat proses evakuasi selesai, karena saat ini untuk sejumlah tim SAR lalu juga Kepala Basarnas ini sedang menuju ke lokasi atau ke TKP untuk memastikan secara langsung bagaimana proses evakuasi berlangsung pada sore hari ini. Sementara itu saudara, kalau berdasarkan data yang juga kemudian disampaikan oleh Kepala Basarnas tadi, bahwa saat ini kalau dilihat untuk titik yang juga kemudian sudah ditemukan oleh tim SAR yang juga kemudian bertugas, ini ada total 15 titik yang juga kemudian sudah teridentifikasi. Di mana dari total 15 titik tersebut, 7 diantaranya berstatus merah, lalu juga kemudian untuk 7 berstatus hitam maksud kami, sementara untuk 8 berstatus merah. Arti hitam di sini adalah korban tidak bisa dipindahkan seperti itu, sehingga nantinya akan dilakukan sejumlah upaya oleh tim SAR untuk kemudian bisa menjangkau korban dan melaksanakan proses evakuasi. Ada sejumlah hal yang juga menjadi tantangan terhadap tim SAR yang juga kemudian saat ini sedang melaksanakan proses evakuasi terhadap korban yang saat ini juga sedang berjalan. Mulai dari kejadian pada hari Senin lalu sampai dengan saat ini proses evakuasi tidak berhenti. Namun kendala masih ada, seperti misalnya potensi bangunan yang juga kemudian runtuh karena memang kondisi struktur bangunan yang ada di lokasi tersebut juga tidak cukup kuat, sehingga nanti dikhawatirkan tidak hanya memperburuk kondisi korban tetapi juga membuat para petugas yang juga kemudian melakukan proses evakuasi ini akan berbahaya bagi mereka, sehingga harus betul-betul dipastikan terlebih dahulu, dan bahkan para tim dari SAR ini juga kemudian membuat akses khusus yang juga kemudian berupa gorong-gorong seperti itu, atau dari tim SAR ini melubangi tanah dengan lebar kurang lebih sekitar 60 cm, di mana lubang ini hanya bisa diakses oleh satu orang saja. Nah, lubang ini kemudian dibuat untuk kemudian menjangkau korban yang saat ini sudah dalam proses atau sudah menunjukkan sinyal-sinyal yang mana untuk bisa untuk segera dilakukan proses evakuasi. Dan saat ini proses evakuasi sekali lagi masih terus berlangsung. Tadi kalau kami lihat sekitar pukul 3 sore Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga datang ke lokasi, ke tempat kejadian perkara, dan juga kemudian saat ini beliau sedang meninjau langsung bagaimana proses evakuasi yang sedang berlangsung di tempat kejadian perkara, yaitu di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian Ihsan. Evaluasi terus berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.